Uang donasi melayang, Agus semakin sedih. Katanya perlu donasi lagi karena sudah tak bisa lagi kerja. Mengatakan, kan perlu buat makan sehari-hari. Aku sebenarnya nggak mau ngomongin tentang hal ini ya, cuman menurut aku kita sebagai orang yang mempunyai empati yang tinggi, setidaknya siapapun yang membantu kita harus merasa berterima kasih. Jangan sampai ibaratnya dibantu, ibaratnya anjing tapi digigit sama anjingnya, jangan ya. Abang jangan dulu, jangan. Ya jangan, nanti Kita nanya Mas Agusnya dulu gimana. Kalau buat Agus, secara pribadi dengan apa yang sudah dilakukan oleh seorang Mbak Novi, Kamu masih pingin terus melanjutkan ini ke jalur ini kan hukum. udah jalur Siapa yang hukum. nggak kepengen damai dari awal? Udah saya minta maaf. Kedua saya Udah minta maaf. sujud dia. Udah saya Ih, Bang Farhad ngomong terus ntar Iya, cuman dia memperlakukan saya kayak gitu terus. Bayangin Mbak Dewi di posisi Agus, gimana perasaannya? Apakah Mbak Dewi diam aja? Udah cium kaki. Iya, apakah tetap bertahan seperti itu dengan rasa sakit yang mendalam? Coba Mbak Dewi rasakan di posisi Agus. Apa? Pinter banget tuh, masih mending lo ya diundang sama pagi-pagi ambiar. Itu pun juga kasihan anak-anak sama lu, 500.000 dikasih. Kasihan. Kalau enggak lu mungkin enggak dibayar. Aku dibilang nyerang dia, padahal dia tahu sendiri bahwa gue baca sesuai ada di situ papan yang dipegang oleh skenario. Saudaranya, Masya Allah, Tabarakallah. Gue gak sabar ngelihat mereka lebaran besok ya. Pakai baju kopelan warna apa? Soalnya biasanya kan kalau keluarga atau saudara itu lebaran itu pakai baju kopel tuh misalnya warna navy semua, putih semua atau hitam semua gitu ya kan. Terus di sini si pengacaranya Agus ini bilang kalau Tenovi udah nggak mau diajak duduk bersama gitu. Kalau kata gua, setelah semua yang kalian lakukan dan yang kalian laporkan ya, kalau gua jadi Tenovi, gua juga ogah duduk bersama sama kalian tuh ogah. Nengok aja ogah. Jadi kalau kalian nggak bisa duduk bersama sama Tenovi, kalian ke depan gang aja sana ya. Cegat angkot, duduk di dalam angkot sana ya, sama penumpang-penumpang yang lain. Coba sharing-sharing ngobrol, siapa tahu cocok dan nambah anggota keluarga baru ya. Katanya juga biarin si Novi udah kita laporin, tenang aja. Lah yang kelihatan nggak tenang itu kalian. Terus di sini pengacaranya si Agus juga nanya sama Agus, selama ini siapa Gus yang nanya-nanya, Tenovi atau pengacaranya atau siapa gitu kan. Terus si Agus jawab, selama ini yang nanya-nanya tuh pengacaranya gitu ya. Ya bener dong, kalau yang nanya-nanya tuh pengacaranya Tenovi. Kalau yang nanya-nanyanya itu Irfan Hakim, namanya Family Top 100. Terus di sini pengacaranya si Agus tuh bilang mereka itu udah ngebales pesan dari pengacaranya Tenovi tapi nggak ada balasan lagi gitu loh. Jadi kayak dicuekin ya. Kalau kata gua, kenapa kalian baru balesnya sekarang ya? Setelah tercium bau-bau laporan kalian nggak bakalan menang, kenapa baru sekarang? Kemarin nggak ada pulsa, nggak ada kuota atau gimana? Jadi pesan dari mereka ini ya, pesannya itu akhirnya nggak nyampe ke Tenovinya gitu karena dicuekin. Ya udah, nggak usah ribet. Kalau pesan dari kalian nggak nyampe ke Tenovi ya, kalian ke rumah masakan Padang aja sana. Pesan apaan kek, opor kek, rendang atau apa, ribet banget jadi orang. Pokoknya ya, kalau lu pada ya ngelaporin Tenovi, kalian sama aja ngelawan kita para netizen. Link petisi buat Tenovi ada di bio gua guys. Kalian jangan lupa isi. Masalah Agus Salim, korban penyiraman air keras, kembali menjadi sorotan setelah permintaan donasi tahap kedua disampaikan oleh tim kuasa hukumnya. Sebelumnya, donasi 1,5 miliar rupiah yang dihimpun oleh Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan telah menuai kontroversi karena sebagian uang tersebut digunakan untuk melunasi hutang keluarganya. Kini, dengan alasan Agus tidak lagi bisa bekerja, tim kuasa hukum meminta publik untuk memberikan sumbangan baru demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Agus, yang sebelumnya menjelaskan dalam acara 2 Sisi TV One bahwa ada kesalahpahaman soal penggunaan uang donasi, kini menghadapi kritik yang lebih tajam. Ia mengaku bahwa sejak awal menganggap donasi tersebut sebagai miliknya dan bebas digunakan untuk kebutuhan apapun.
Dari awal itu salah paham, dari awal itu untuk pengobatan dan kebutuhan hidup. Kan udah dibilang di YouTube-nya, teteh itu. Jadi kan Agus mikirnya itu merasa uang Agus. Jelasnya saat ditanya soal penggunaan dana tersebut. Namun permintaan baru untuk donasi membuat netizen semakin geram. Mereka menilai alih-alih meminta bantuan kembali, Agus dan keluarganya seharusnya mencari solusi lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Salah satu komentar pedas yang viral di media sosial berbunyi, "Mending gue beli makan untuk kucing jalanan duit gue, Wak, daripada donasikan ke Agus." Menegaskan bahwa publik mulai kehilangan simpati terhadap Agus dan timnya. Tim kuasa hukum Agus menyebutkan bahwa kebutuhan hidup di wilayah Jakarta mencapai 5 juta per bulan. Agus gak bisa lagi kerja, donasinya dikasih Novi. Ada memang Alvin. Tapi Alvin Lim kan mengcover perawatannya, kan perlu makan setiap hari, ujar salah satu anggota timnya melansir dari unggahan @ratu_nyinyir_official. Namun pernyataan ini justru memperburuk situasi karena banyak netizen merasa nominal tersebut terlalu tinggi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Seorang netizen bahkan berkomentar, "Enak kali kau ngomong 5 juta per bulan. Kami aja kerja banting tulang cuma dapat 3 juta sebulan. Suruh kerja istrinya, bukan malah nunggu uang dari tangan orang." Tidak hanya itu, beberapa netizen mengkritik gaya hidup yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi Agus saat ini. Ada pula yang menyarankan Agus untuk mencoba platform lain untuk mencari penghasilan. Suruh live di TikTok sambil joget aja. Kalau badan masih bisa gerak, ngapain open donasi tahap 2 lagi? Tulis seorang pengguna media sosial. Menyiratkan bahwa Agus masih memiliki kemampuan untuk mencari uang tanpa harus meminta bantuan publik. Banyak yang menilai bahwa donasi baru ini hanya akan memperburuk citra Agus di mata masyarakat. Banyak disability di Indonesia yang berjuang di atas kaki sendiri, tidak mengharap donasi. Tulis netizen lain yang menyoroti pentingnya kemandirian meski dalam kondisi sulit. Dengan semakin banyaknya kritik yang berdatangan, permintaan donasi baru dari pihak Agus ini sepertinya akan sulit mendapatkan dukungan publik. Di sisi lain, kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memberikan donasi dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan sesuai tujuan. Farhad Abbas menceritakan soal kondisi terkini Agus Salim di tengah kasus donasi yang tak kunjung selesai. Mantan suami Nia Daniati itu mengatakan jika Agus ini berada di tempat yang nyaman sambil menunggu pengobatan dan kasusnya selesai. Ya, Agus tinggal di apartemen teman saya, Ibu Sisi, di mana ada 2 apartemennya dia, satu yang kosong dan sekarang Agus bersama ibunya, bapaknya, dan istrinya tinggal di apartemen tersebut. Ujar Farhad Abbas mengutip dari kanal YouTube Intense Investigasi pada Sabtu 14 Desember 2024. Farhad Abbas mengatakan kalau Agus merasa nyaman dan tenang tinggal di apartemen karena selama ini dia tinggal di rumah kerabatnya. Wawa yang suasananya cukup ramai. Agus nyaman dan tenang ya, mungkin selama ini di sana banyak bunyi motor, bengkel, kata Farhad Abbas. Menurut pengacara 48 tahun itu, alasan mengapa Agus dipindahkan ke apartemen agar dia tidak mudah sensitif dan trauma dengan kasus yang membelitnya selama ini. Kita pelan-pelan membuat Agus ini bisa tidak mudah sensitif atau trauma, imbuh Farhad. Farhad mengaku terkejut saat sahabatnya yang bernama Sisi itu mendadak meminjamkan apartemennya kepada Agus. Menurutnya, harga sewa apartemen tersebut cukup mahal. Itu tiba-tiba aja si Ibu Sisi simpati. Saya kaget juga. Kalau apartemen kan mahal, paling di situ hanya bayar listrik aja atau air sesuai penggunaan. Agus kan ada dana juga, nggak apa-apa digunakan, ucap pengacara yang pernah berseteru dengan Ahmad Dhani ini. Paling sebulan 2 bulan dan Agus boleh kalau misalnya kangen di Wawa dia kembali ke Wawa bisa, kata Farhad menambahkan.